Halo para sobat pianis, kembali lagi di channelku. Hari ini aku mau ngebagiin tutorial buat teman-teman dan membahas buku logo nomor 52 Debata Bandongan Mi. Nah, ini ya partiturnya teman-teman, buku logo 52 Debata Bandongan Mi. Nah, pertama untuk teman-teman sekalian, sama seperti sebelumnya, kita identifikasi dulu ya. Kalau ini di sini ada tandanya, di sini ada molnya, ada 4. Sebelumnya memang aku cuma jelasin 1 mol, 2 mol, sampai 3 mol kayaknya terakhir ya. Buku logo 206, tapi kali ini ada yang 4 mol nih. Buku logo nomor 52. Nah, maksudnya 4 mol nih di sini apa sih? Nanti setiap nada B atau C, nada E atau Mi, nada A atau La, nada Re atau D, itu semuanya turun setengah. Jangan lupa ya teman-teman. Teman-teman harus hafal dan ingat bahwa B turun setengah jadi ke sini nanti, E turun setengah jadi ke sini, A turun setengah jadi ke sini, dan terakhir D nih tambahannya turun setengah ke sini. Biasanya orang-orang kalau 4 mol nih suka lupa nih kalau D-nya turun setengah. Nah, kita langsung aja ya. Pertama kan kita baca notnya kayak biasa untuk yang tangan kanan dulu. Sama seperti biasanya juga kita biasanya untuk satu-satu mainnya. Tapi kali ini kita harus identifikasi dulu nih notnya nih. Teman-teman harus lihat dulu notnya. Apa sih yang mau dilihat? Jadi jaraknya. Nah, jaraknya misalnya yang ini nih. Di sini kita membahas jarak di sini, ini kan jauh ya. Jarak antara di sini di sini A sama di sini C. Itu jauh kan? Nah, caranya gimana sih? Jadi karena ini posisinya jauh, si C ini atau Do ini dimainkan tangan kanan gitu. Jadi tangan kanan pencet 3 not. Gitu. Tangan kanan pencet 3 not. Terus mana lagi sih yang perlu? Nah, yang perlu tuh misalnya ini juga nih. Ini jaraknya jauh nih kalau teman-teman lihat E dan atasnya G. E atasnya G itu juga jauh. Nah, cuman di sini kalau teman-teman perhatikan, coba nih aku agak deketin ya. Ini teman-teman ada notnya nih, di sini nyempil kecil banget. Nah, itu artinya apa sih? Itu artinya teman-teman ada opsi. Jadi opsinya itu boleh E dan G yang jauh ini atau E dengan E. Jadi bisa nih E sama E. Kalau E sama E gampang ya, teman-teman. 1 oktav aja. Nah, gini cara mainnya, perhatikan jarinya, juga perhatikan letak-letak notnya supaya bisa pencetnya barengan. Nah, itu contohnya. Nah, itu untuk contoh baris 1, mana sih kesulitan-kesulitannya yang perlu dilatih? Yang pertama di sini ya, kita lihat dulu. Di sini ada not G turun setengah. Jadi kita jangan lupa untuk turun setengah, tapi di sini hati-hati nih G-nya natural. Itu dulu pertama yang kita harus lihat. Jadi tadi pertama harus begini ya. Nah, ke sini, terus ini yang susah. Teman-teman harus latihan itu tuh. Caranya ini jarinya, banyak juga nih yang fingeringnya susah. Nah, caranya gitu teman-teman nih. Ini gitu. Terus ini 2 kayak biasa. Terus ini teman-teman jangan lupa D-nya putih memang ya, natural. Nah, ini tadi ya D-nya yang natural
Sekarang kita lanjut tangan kiri. Gitu. Nah, apa yang harus diperhatiin? Pertama, yang sulit adalah ini. Jarak ini ke sini jauh nih. Jadi, jarak ini tadi langsung ke bawah. Tadi dari sini, karena notnya hitam semua, teman-teman harus perhatiin ya. Harus yakin dari sini pencetnya. Kemudian apalagi yang harus diperhatiin? Selanjutnya yang ini menuju ke sini. Caranya tadi begini. Terus langsung ke sini. Sekali lagi. Nah, itu caranya teman-teman. Jadi tinggal teman-teman latih dulu, baru digabungkan. Oh ya, sebagai info buat teman-teman nih, pengetahuan baru. Di sini ada not E dan E juga nih. Di sini artinya berarti E-nya satu memang buat alto, maksud saya tenor, satu buat tenor, satu buat bass ya. Jadi E yang di sini setelah dipencet ditahan. Jadi E terus pas ke D, pas pencet D, E-nya tetap ditahan. Caranya begini. Gitu, sekali lagi. Oke, itu aja teman-teman. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe, dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Bye-bye.